Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Nabila Saputri, mahasiswa dari Fakultas Keguruan Prodi PIAUD, Institut Agama Islam Pemalang. Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian otak. Yuk, kita lihat bagaimana otak bekerja dan kenapa penting untuk tubuh kita. Jadi jangan lupa nonton sampai habis ya. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat sistem syaraf manusia yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu otak, sumsum tulang belakang, dan syaraf perifer. Otak sendiri terbagi menjadi 2 bagian penting. Yang pertama ada cerebrum atau otak besar yang berperan dalam berpikir, mengingat, merasakan emosi, dan mengendalikan gerakan sadar. Yang kedua adalah cerebellum atau otak kecil yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan koordinasi gerakan tubuh. Yang selanjutnya ada sumsum tulang belakang yang berperan sebagai penghubung antara otak dan seluruh tubuh. Dari sini keluar syaraf-syaraf spinal yang membawa pesan ke berbagai bagian tubuh melalui syaraf perifer. Syaraf ini menyebar ke seluruh tubuh dan bertanggung jawab atas respon tubuh terhadap rangsangan dari luar, seperti saat kita merasakan panas, dingin, atau rasa sakit. Sistem syaraf ini bekerja sangat cepat dan terkoordinasi, memungkinkan tubuh kita bergerak, merespon, dan berpikir secara efisien. Baik, di gambar kali ini kita melihat bagian atas otak yang disebut cerebrum atau otak besar. Cerebrum terbagi menjadi 2 belahan, yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Keduanya dipisahkan oleh celah yang disebut fissure dan dihubungkan oleh jaringan syaraf yang disebut corpus callosum yang memungkinkan komunikasi antar kedua belah otak tersebut. Nah, lapisan luar dari cerebrum disebut cerebral cortex yang berperan penting dalam fungsi-fungsi kompleks seperti berpikir, mengingat, merencanakan, dan memahami bahasa. Secara umum, hemisfer kiri sering dikaitkan dengan kemampuan logika, bahasa, dan matematika, sedangkan hemisfer kanan lebih berperan dalam kreativitas, intuisi, dan kemampuan seni. Meskipun begitu, kedua belah otak saling bekerja sama dalam mengatur berbagai aktivitas tubuh dan proses berpikir kita. Nah, di gambar kali ini menunjukkan 4 bagian utama dari otak besar atau cerebrum yang masing-masing disebut lobus dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Apa itu? Yang pertama ada frontal lobe yang ditampilkan berwarna merah yang berada di bagian depan otak. Bagian ini bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, perencanaan, gerakan sadar, kontrol emosi, dan pencegahan masalah. Yang kedua itu ada yang warna ungu, namanya parietal lobe atau lobus parietal. Terletak di bagian atas otak. Lobus ini mengelola informasi sensorik seperti
sentuhan, tekanan, suhu, dan rasa sakit. Yang ketiga ada temporal lobe. Iya, yang warna hijau itu ada temporal lobe yang berada di sisi otak dekat telinga. Bagian ini penting untuk mendengarkan, pemahaman bahasa, dan memori. Dan yang keempat ada occipital lobe yang berwarna biru itu, yang terletak di bagian belakang otak dan berperan dalam pengelolaan informasi visual dari mata. Nah, setiap lobus bekerja sama dalam mengatur fungsi tubuh dan perilaku manusia secara keseluruhan. Nah, bagian paling penting dari otak yang terletak di bagian bawah dan belakang yaitu cerebellum, brain stem, dan spinal cord. Yang pertama ada cerebellum atau otak kecil, terletak di bagian bawah otak besar. Bagian ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh, koordinasi gerakan, serta kemampuan motorik halus dan kasar. Meskipun ukurannya yang kecil, fungsinya sangat vital dalam aktivitas sehari-hari seperti berjalan atau menulis. Yang kedua, ada brain stem atau batang otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Disinilah pusat pengaturan fungsi tubuh yang sangat dasar dan penting, seperti detak jantung, pernapasan, dan tekanan darah. Yang ketiga ada spinal cord atau sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah jalur utama bagi pesan-pesan yang dikirim dari otak ke seluruh tubuh, dan sebaliknya, ia berperan sebagai penghubung sistem syaraf, pusat, dan organ dan otot tubuh. Gabungan dari tiga bagian ini memungkinkan tubuh kita dapat bergerak, bernapas, dan menjalankan fungsi dasar secara otomatis. Nah, coba teman-teman perhatikan struktur penting di dalam otak yang termasuk dalam sistem limbik dan bagian pusat pengatur fungsi tubuh seperti emosi. Yang pertama ada cerebellum, bagian terbesar dari otak yang terbagi dua belahan. Di dalamnya itu terdapat banyak area penting, termasuk area untuk berpikir, mengingat, dan merencanakan. Yang kedua ada thalamus. Apa thalamus? Berfungsi sebagai pusat penghubung atau relay untuk semua sinyal sensorik seperti rasa sakit, suhu, sentuhan. Nah, menuju ke bagian otak lain yang sesuai. Yang ketiga, ada hypothalamus yang merupakan pusat pengatur otomatis tubuh seperti suhu tubuh, rasa lapar, haus, tidur, dan juga emosi. Nah, hypothalamus juga mengontrol kelenjar pituitari yang mengatur hormon. Nah, yang keempat ada
hipokampus. Hipokampus itu sangat penting dalam membentukan memori jangka panjang, dan proses belajar. Tanpa hipokampus, seseorang tidak bisa menyimpan pengalaman baru. Yang kelima, itu ada brain system. Seperti pada slide sebelumnya, bagian ini adalah penghubung otak dengan tubuh dan berperan dalam fungsi dasar seperti detak jantung dan pernapasan. Nah, struktur-struktur ini bekerja sama untuk mengatur emosi, ingatan, dan fungsi tubuh secara otomatis. Makanya sangat penting bagi kehidupan sehari-hari dan perkembangan anak. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan lagi bagaimana sistem syaraf ini bekerja, khususnya bagian yang disebut syaraf perifer atau peripheral nerves dan jalur sinyal rasa sakit. Syaraf perifer adalah jaringan syaraf yang tersebar di seluruh tubuh, menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang atau sistem syaraf pusat dengan organ tubuh seperti otot dan kulit. Nah, yang selanjutnya, ketika tubuh kita mengalami sesuatu nih, misalnya tersentuh benda panas atau terluka, maka sinyal rasa sakit akan dikirim oleh sistem syaraf perifer. Lalu sinyal tersebut bergerak melalui sumsum tulang belakang menuju ke otak, kemudian akan memproses informasi tersebut dan memberikan respon seperti menarik tangan atau merasa sakit. Nah, di gambar ini menjelaskan fungsi penting sistem syaraf dalam merespon rangsangan, menjaga tubuh dari bahaya, serta mengatur gerakan dan kesadaran tubuh. Nah, yang terakhir, sel saraf atau neuron, yaitu bagian penting dalam sistem syaraf yang berfungsi untuk mengirimkan pesan dari dalam tubuh kita. Neuron terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada dendrit, bagian bercabang yang menerima pesan dari sel syaraf lain. Yang kedua ada akson, saluran panjang seperti kabel yang mengirimkan pesan ke neuron lain, otot atau kelenjar. Yang ketiga ada ujung syaraf, bagian yang meneruskan pusat ke dendrit dari neuron berikutnya. Nah, proses komunikasi ini terjadi sangat cepat dan memungkinkan kita untuk merasakan, bergerak, dan merespon sesuatu. Atau bisa disebut neuron adalah kabel komunikasi tubuh manusia yang membantu menghubungkan otak dengan seluruh bagian tubuh agar bisa berfungsi dengan baik. Nah, dari materi-materi yang sudah saya jelaskan di atas, kesimpulannya, sistem syaraf manusia merupakan sistem yang sangat kompleks dan vital dalam mengatur seluruh aktivitas tubuh. Otak sebagai pusat pengendali terdiri dari berbagai bagian penting seperti cerebrum, otak besar, thalamus, hipotalamus,
hipokampus, dan brain stem atau batang otak, yang masing-masing memiliki fungsi khusus dalam berpikir, mengatur emosi, memori, dan fungsi tubuh lainnya. Selain otak, sistem syaraf juga terdiri dari sistem syaraf tepi yang menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang dengan seluruh tubuh. Sistem ini bertanggung jawab dalam mengirim dan menerima sinyal seperti rasa sakit, sentuhan, dan perintah gerak. Nah, neuron atau sel syaraf adalah unit dasar dari sistem syaraf. Neuron terdiri dari dendrit, akson, dan sinapsis yang memungkinkan transmisi impuls listrik dari satu sel ke sel lainnya. Proses ini sangat penting untuk menyampaikan informasi dengan sangat cepat dan tepat ke seluruh tubuh. Dengan memahami bagian-bagian otak, sistem syaraf tepi, dan struktur neuron, kita dapat lebih menghargai pentingnya menjaga kesehatan sistem syaraf untuk menunjang fungsi tubuh dan kualitas hidup yang optimal. Demikianlah penjelasan mengenai sistem syaraf manusia melalui dari sistem struktur otak, sistem syaraf tepi, hingga fungsi neuron. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua tentang bagaimana tubuh bekerja dan merespon berbagai rangsangan melalui sistem syaraf yang luar biasa. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.